Di tengah ekonomi masyarakat yang kian terhimpit, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut BPS justru membaik. Tumbuh 5,12% di kuartal kedua tahun ini. Pertanyaannya, tumbuh untuk siapa? Apakah kita sedang mencatat pertumbuhan nyata atau sekedar dibuai data? Kita bahas hal ini dari perspektif Indef. Bergabung bersama saya ada Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Ibu Esther, selamat petang. Selamat petang, Mbak Puspa. Oke, Ibu Esther, kita uji statistik dan juga versus realitanya ya. Ini BPS kan mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 mencapai 5,12%. Tapi kalau kita lihat di paket sebelumnya tadi pelaku usaha, masyarakat tidak merasa kalau ekonomi sedang tumbuh. Pandangan Indef seperti apa? Apakah ini kemudian menggambarkan realitas? Ya, pertanyaannya menarik ya, Mbak. Tadi kan kita melihat ya bahwa, pemerintah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini 5,12% gitu. 5,12% itu lebih tinggi daripada Malaysia, Singapura, dan, sedikit di bawah Cina Ya. ya. Pertanyaannya mereka tumbuh saja 1% itu kuenya PDB itu besar sekali gitu. Jadi tidak bisa dibandingkan ya, antara Indonesia misalnya dengan Cina atau Singapura bahkan. Nah, yang kedua, kondisi realitas di lapangan itu ternyata bertolak belakang gitu ya. Kalau tadi dikatakan konsumsi itu mendorong pertumbuhan ekonomi, iya, tapi saat ini terjadi pelemahan daya beli gitu. Di mana tadi sudah dikonfirmasi di lapangan bahwa yang tadinya, ramai sekali ya, sekarang orang makan di luar aja sepi gitu ya. Di sisi lain juga banyak PHK yang terjadi. Nah, ini kan, salah satu, indikator bahwa, di realitasnya itu terjadi pelemahan ekonomi. Di sisi lain kita juga melihat bahwa data menunjukkan ya penjualan kendaraan bermotor itu juga menurun. Sementara juga peningkatan, yang diharapkan dari peningkatan investasi, itu ternyata malah jadi penurunan. Mhm. Ada penurunan investasi asing ya, yang tadinya itu 217,3 triliun, malah jadi sekarang 202,2 triliun. Nah, ini kan berarti, faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya ini terkontraksi semua gitu. Apalagi kita lihat dari PMI ya, indikator, dari industri manufaktur, itu juga terkontraksi. Lalu tiba-tiba pertumbuhan ekonomi ini menjadi meningkat ya 5,12%. Ini menurut saya masih, harus dicek ulang ya Mhm, datanya gitu. mhm. Oke, jadi sejauh mana Indef menilai bahwa mungkin ini metode penghitungannya kali, metode penghitungan BPS apakah mungkin masih relevan menangkap dinamika ekonomi pasca pandemi dan juga krisis global saat ini? Selain metodenya juga mungkin harus dicek lagi, data yang ada itu apakah memang, benar-benar proksinya sudah pas apa tidak Mhm. gitu. Karena, kondisi di lapangan tidak sesuai dengan data yang tergambarkan saat ini gitu. Oke, di laporan sebelumnya tadi kita mendengar ada beberapa sektor yang berkontribusi cukup besar ya. Tapi kalau dari pandangan Indef, saya ingin tahu sektor mana yang menurut Indef kayaknya ini tampak terlalu dilebih-lebihkan gitu kontribusinya dalam data BPS ini? Ya, dari industri manufaktur jelas terkontraksi ya. Mhm. Terus dari, di situ juga terlihat ya bahwa ada peningkatan jumlah, PHK gitu. Dan lowongan pekerjaan juga ketika dibuka satu misalnya 1 banding 10. Saya melihat sendiri waktu ada lowongan pekerjaan orang pada ngantri. Ngantrinya itu nggak hanya satu, baris ya, tetapi berbaris-baris gitu. Hanya untuk sedikit, jumlah lowongan. Ini kan, anomali ya Mhm. dengan data yang saat ini dikemukakan oleh pemerintah itu. Oke. Kalau melihat, belanja kontribusi belanja modal pemerintah, seberapa besar kemudian kontribusi ini mendorong pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto sebesar 6,99% year on year? Apakah kemudian ini menunjukkan efektivitas kebijakan fiskal atau hanya dorongan sementara, Bu Esther? Ya. Apalagi kalau kita lihat dari government spending atau pengeluaran pemerintah memang salah satu pembentuk, atau pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kan kita, tahu bahwa
ada, budget relokasi ya, atau pemotongan anggaran di sejumlah kementerian, kemudian dialokasikan untuk program-program prioritas pemerintah. Sementara Juli ini barusan saja dibuka itu krannya gitu ya. Jadi kalau langsung ada efeknya itu tidak mungkin gitu. Karena, kebijakan ekonomi pasti akan berdampak itu setelah beberapa waktu. Jadi ada time lag-nya, Mhm. gitu sih, Mbak. Nah, jadi menurut saya ini, harus direview lagi gitu. Oke, harus direview lagi ya. Tapi Bu Esther berdasarkan data, 5,12% ini kan rata-rata nasional. Kalau Indef sendiri sebetulnya bagaimana melihat, eee, apa namanya, gap, ketimpangan pertumbuhan, sensitivitas antara, kota besar dan juga daerah? Kalau kita lihat ya hitungan nasional menurut Indef itu sekitar 4,6 sampai 4,8% ya. Jadi angkanya masih di bawah 5%. Nah untuk, kota maupun desa ini, juga ada perbedaan juga. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan. Nah kalau bandingkan antar daerah, tentu Jawa pasti, akan lebih leading ya dibandingkan, daerah provinsi yang lain gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi ya di sini di-emphasize bahwa kalau, pertumbuhan, 5,12% itu kita sudah tidak punya apa, event-event ya yang memang mendongkrak sekali pertumbuhan ekonomi. Mungkin di akhir tahun ya, kita masih punya, liburan Natal. Nah, tapi ini kan kuartal 2 sudah tidak ada apa-apa. Ya, ya. Lebaran juga sudah Mhm. lewat ya, Ramadan sudah lewat, pilkada atau pesta demokrasi yang lain juga sudah lewat gitu. Jadi tidak ada event yang benar-benar bisa mem-boosting ya Iya. pertumbuhan ekonomi gitu. Tidak ada momentum-momentum yang membuat konsumsi masyarakat menjadi, lebih tinggi begitu ya, Bu Esther. Betul Oke, betul. eee, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah angka pertumbuhan 5% ini, 5,12% ini semu dan hanya menggambarkan, apa namanya, belanja kalangan atas atau pemerintahan saja? Kita harus ini ya, pelototin datanya dan, dan metodenya gitu ya. Kalau metodenya saya rasa ya sama ya, tahun ke tahun, kuartal ke kuartal itu sama gitu ya. Tetapi yang kita lihat proksi datanya seperti apa Mhm. gitu. Jangan-jangan, sama halnya dengan, data tingkat kemiskinan gitu yang kemarin dibilang, Ya, turun ya, padahal kita lihat, fenomena yang realitasnya di lapangan tidak seperti itu. Nah, ketika kita lihat, oh ternyata garis kemiskinannya atau poverty line-nya itu hanya berkisar indikatornya yang Rp600.000 turun gitu. ya? Iya, betul. Nah, padahal kalau kita lihat orang pendapatannya 1 juta pun, rupiah ya, atau 2 juta pun itu saya lihat kok masih kurang gitu ya, Mhm. masih kurang mampu. Apalagi ini indikatornya garis poverty line-nya hanya 600-an ribu gitu. Jadi, ini harus di-update gitu, apa, poverty line-nya. Nah, saya belum, melihat ya, ini menurut saya harus direview lagi, terus kita, lihat ya proksi datanya seperti apa gitu ya. Jadi, harus sesuai dengan kenyataan. Ya kalau memang kenyataannya begini maka, eee, biarkan saja gitu. Jadi ini malah jadi pemicu kita, pemacu kita untuk, oh berarti kebijakan ekonomi yang harus didorong ini adalah 1, 2, 3, 4 gitu, Mhm. untuk bisa lebih, mendongkrak pertumbuhan ekonomi gitu. Oke. Bu Esther terakhir, apa kemudian, rekomendasi Indef agar data BPS ini transparan dan kemudian pemerintah juga bisa mempertahankan kepercayaan publik terhadap angka-angka dan data-data yang dirilis? Iya, menurut saya, harus ada, transparansi gitu ya, bagaimana proksi data yang, digunakan, datanya seperti apa, kemudian metodenya seperti apa gitu. Jadi, buat masyarakat juga bisa memberikan masukan gitu ya, bahwa dan kami juga clear gitu karena,
saat ini kondisi di lapangan tidak seperti itu. Kenapa ini ekonomi tumbuh? Tumbuhnya dari mana ini? Kan kami bingung juga gitu. Itu sih, Mbak. Oke, oke. Kita lihat nanti seperti apa perjalanannya karena ini untuk menurut dari pandangan ekonom jadi alarm bahaya begitu ya untuk indikator ekonomi. Data BPS tumbuh 5,12%, statistik agak melenceng dari perkiraan dan juga realitas. Ibu Esther Sri Astuti, terima kasih Direktur Eksekutif Indef sudah bergabung bersama kami memberikan perspektifnya bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Selamat petang.